Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi. Berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12-15. Tertulis demikian. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah perumpamaan tentang kaki dan mulut. Suatu hari kaki berkata kepada mulut, "Kamu adalah yang paling beruntung di bumi. Kamu selalu mendapatkan yang terbaik. Kamu bisa makan makanan yang enak dan lezat. Sedangkan aku, lihatlah aku ini. Aku berjalan atau berlari sepanjang hari. Aku merasa capek melakukannya, hanya supaya kamu bisa makan." Mulut lalu menjawab kaki, "Jangan salahkan aku tidak bersalah. Kita saling membutuhkan. Atau apakah kamu mau saya berhenti makan, supaya kamu juga berhenti berjalan?" Kaki kemudian berpikir, "Oh jangan, kamu harus tetap makan, karena kekuatan kakiku berasal dari makanan yang kamu makan." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu kita hendaknya saling menghormati dan menghargai. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam kedamaian, apalagi sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12-15 ini, terdapat beberapa nasihat yang penting untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Yang pertama, hiduplah damai dengan sesama kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 bagian yang terakhir dikatakan, "Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain." Jangan kita saling menyalahkan apalagi menjatuhkan. Mulailah dari diri kita pribadi. Usahakanlah keadaan hidup kita selalu penuh kasih, kedamaian dan ketenangan. Yang kedua, saudara, tegurlah yang hidupnya tidak tertib. Teguran merupakan salah satu bentuk kasih. Kalau ada yang tidak benar cara hidupnya, kita perlu menyampaikan teguran berdasarkan kasih dan kebenaran, supaya hidupnya kembali menjadi tertib dan menuruti firman Tuhan. Yang ketiga, hiburkan yang tawar hati. Biarlah kata-kata kita, saudara, membangun semangat dari orang yang mendengarkan, khususnya yang sedang sedih, putus asa atau kecewa. Hiburkan mereka dengan perkataan firman Tuhan yang menguatkan. Janji firman Tuhan selalu ya dan amin. Yang keempat, saudara, belalah yang lemah. Yang kelima, sabarlah terhadap semua orang. Dan yang keenam, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini dalam hati kita ada sesuatu yang mengganggu berkaitan dengan hubungan kita dengan seseorang, mari kita bereskan hal itu. Milikilah kasih persaudaraan yang erat sesuai dengan firman Tuhan, saling mengasihi dan saling mengampuni. Mulailah ini semua dari diri kita sendiri dan dari keluarga kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Memberikan kami pengertian, supaya kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami saling menghargai dan menghormati satu sama lain, sehingga ada kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan kami. Pimpin kami juga ya Tuhan, supaya dalam kehidupan kami bersama, terutama sebagai orang-orang yang percaya, kami saling menguatkan satu sama lain, menegur apabila ada cara hidup kami yang salah, memberikan kekuatan dan penghiburan, membela yang lemah, sabar senantiasa dan selalu menyatakan kebaikan dalam kehidupan kami. Meskipun kami mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi kami mau berbuat yang baik. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang malam hari ini kami mohon berkat dan perlindungan-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan, sakit penyakit, jamah ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Pulihkan ya Tuhan, dan curahkan kasih karunia serta rahmat-Mu atas setiap orang dari segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.